Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1, Angkatan 21, kemudian kelompok kecil 2, akan mempresentasikan tentang identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak dengan fokus poin studi kasus kami, yaitu sindikat penerbitan paspor ilegal melalui manipulasi data sistem. Kami beranggota kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Albab Alaroyana. Kemudian ada Mbak Nadifa Hapsari, kemudian ada Mbak Rahmah Arfianti, kemudian ada Mbak Rania Budi Utami, dan yang terakhir ada Mbak Sukma Dwi Ailsa Putri. Untuk pendahuluan, kantor imigrasi memegang peranan krusial sebagai garda terdepan kedaulatan negara yang mengintegrasikan fungsi pelayanan administratif dengan penegakan hukum dan keamanan nasional, yang di mana setiap pegawainya wajib menjunjung tinggi integritas berdasarkan nilai berakhlak. Namun, tantangan integritas muncul dalam bentuk pelanggaran berat seperti keterlibatan oknum internal dalam sindikat penerbitan paspor ilegal melalui manipulasi sistem informasi manajemen keimigrasian atau yang biasa disebut SIMKIM yang seringkali terafiliasi dengan jaringan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Dampak dari penyalahgunaan wewenang ini menciptakan efek domino yang merusak, mulai dari runtuhnya kepercayaan publik hingga ancaman nyata terhadap keamanan negara. Sehingga analisis mendalam terhadap kasus ini menjadi urgensi utama dalam penguatan reformasi birokrasi guna memastikan nilai-nilai dasar ASN benar-benar terinternalisasi secara nyata dalam dalam setiap aspek pelayanan publik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penyebab dari kasus tersebut, yaitu terjadinya pelanggaran ini dipicu oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama ada faktor individu, yaitu adanya dorongan finansial dan gaya hidup yang melalui pendapatan resmi memicu keserakahan oknum untuk menyalahgunakan jabatan. Yang kedua, lemahnya pengawasan internal, yaitu kurangnya efektivitas sistem check and balance serta pengawasan melekat dari atasan langsung pada tahap verifikasi dokumen. Yang ketiga, ada celah teknis pada sistem, yaitu pemanfaatan hak asas sistem manajemen keimigrasian secara tidak sah untuk melompati prosedur wawancara dan validasi data. Yang keempat, ada tekanan eksternal, yaitu adanya jaringan sindikat yang memiliki kemampuan untuk melakukan lobby dan memberikan imbalan besar pada oknum petugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu alternatif solusi untuk memitigasi resiko dan memperbaiki keadaan. Beberapa langkah strategis yang perlu diambil yaitu yang pertama, digitalisasi berbasis AI, yaitu mengintegrasi sistem dengan basis data kependudukan pusat secara real-time dan menggunakan pemindaian biometrik yang lebih canggih untuk mencegah adanya duplikasi data. Yang nomor dua yaitu rotasi dan mutasi berkala, yaitu melakukan penyegaran personel pada pos-pos rawan untuk memutuskan rantai hubungan antara petugas dan calon lokal. Dan yang nomor tiga yaitu penguatan whistleblowing system atau WBS, yaitu menciptakan kanal pengaduan yang aman dan anonim bagi pegawai untuk melaporkan kecurigaan tanpa takut adanya intimidasi. Dan yang nomor terakhir yaitu sanksi zero tolerance, yaitu penegakan hukum yang tegas melalui pemecatan tidak hormat dan proses pidana untuk memberikan efek jera. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah landasan teori. Analisis ini berpijak pada kerangka teori dan hukum sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu dasar hukum mengenai kewajiban, kode etik, dan disiplin pegawai negeri. Kedua ada GON teori, menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena adanya keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan atau need, dan exposure atau pengungkapan. Yang ketiga ada core value ASN berakhlak sebagai parameter perilaku utama dalam menilai sejauh mana penyimpangan telah terjadi terhadap standar pelayanan publik. Next,
Next ada metode analisis. Untuk menemukan solusi yang tepat, kita tidak hanya melihat apa yang terjadi di permukaan, tetapi menggunakan metode root cause analysis untuk menggali akar masalahnya secara mendalam. Apakah ini kesalahan personal atau ada sistem yang rusak? Proses ini didukung dengan gap analysis, di mana kita membandingkan antara aturan ideal atau SOP dengan kenyataan pahit di lapangan untuk melihat seberapa besar kesenjangannya. Semua data tersebut kemudian divalidasi melalui audit perilaku berakhlak, guna memetakan nilai mana yang paling luntur, sehingga rekomendasi perbaikan yang kita hasilkan nantinya bisa benar-benar menyasar pada titik lemah organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang telah kita bahas dapat disimpulkan bahwa kasus manipulasi data paspor merupakan bentuk pelanggaran berat yang mencederai seluruh aspek nilai berakhlak, terutama nilai akuntabel dan moral. Penanganan kasus ini tidak hanya berhenti pada pemberian sanksi kepada individu, melainkan harus menyentuh perbaikan sistematik dan penguatan budaya organisasi. Keberhasilan reformasi birokrasi di kantor imigrasi sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai dasar ASN diinternalisasi sebagai komitmen moral untuk menjaga kedaulatan bangsa dan memberikan pelayanan yang bersih bagi masyarakat. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.